Mbak Devita nih Pak Rudi Klana, Iya. arsitek dari rumah kita ini. Sedangkan Jessica dari Han Awal, interior designer rumah kita. Ah iya. Ya, jadi monggo Mbak Devita kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan mengenai rumah ini, yang karena mereka lebih tahu. Oke, terima kasih ya. Oke Pak Heri, kita pinjam tempatnya dulu ya. Oke, ini aduh nyaman banget ya rumahnya ya. Pak Rudi, tadi saya lihat nih dari depan fasad rumahnya itu udah kayaknya suasananya udah kayak resort ya. Memang sebenarnya konsep rumah ini apa sih? Betul Devita, jadi kalau memang rumah ini didesain dengan ide bahwa kita ingin membuat satu rumah tinggal dalam tanda petik yang feel-nya seperti resort dalam lingkungan urban Jakarta yang kita tahu cukup padat. Makanya unsur resortnya itu juga memang kental banget ya dari luar ya. Ya, Kayak ya, ada water ya. wall seperti ini ya kan. Nah ini water wall ini dari depan sampai dalam nih akan ada terus ya Pak? Betul Devita, jadi water dalam hal ini waternya ya menjadi satu elemen yang kita pilih cukup dominan di dalam desain rumah ini karena kita anggap water itu bisa membawa feel yang menenangkan seperti rata-rata resort yang kita lihat. Nah kalau misalnya ruangan tempat kita ada ini sebenarnya ruangan apa ya kok? Kayak ruang tamu tapi nggak kayak ruang tamu juga. Jadi kalau ruangan ini tuh sebenarnya peruntukannya untuk seperti ruang tamu, tapi juga karena tamu yang datang ke sini biasanya rekan kerjanya Pak Eri, jadi lebih kayak ruang meeting tapi dibikin kayak informal juga, jadi kayak agak kayak living, bisa buat kerja juga di sana gitu, sehingga jadi buat ngobrol. Oke, saya pengen lihat ruangan lain nih di dalam rumah ini. Oh iya, boleh yuk kita lihat-lihat. Oke. Tell me what you like, it's okay. I'm a little curious. Apa ini Jessica? Ini Ruangan apa kita nih? udah sampai, ini area gallery, ini menuju ke atas nanti. Nah, Nah kalau ini apa nih? kalau ini tuh sebenarnya dia storage buat sepatu. Ya. Wow, Nah, menarik ya. Iya, jadi begitu masuk, belok sini mau masuk ke rumah, lepas sepatu dulu atau pakai sepatu. Ya, nah ini tuh memang dibikin kayak gini karena di lorong ini kan kita bikin khusus karena ini area gallery ya. Jadi kayak sebenarnya di sana tuh ada artwork dari cap batik. Nah, kita bikin jadi ini tuh kayak ada koneksi ada sama sana sama sini gitu. I pick my poison and it's you. Nothing can kill me like you do. Wah, menarik banget nih ruangan ini tuh kayak ada 3 ruangan jadi satu area ya Pak Rudi ya? Betul Devita, ini di ruangan ini kita konsepnya memang open plan, suatu ruang terbuka dengan multifungsi. Di sini ada pantry, ada ruang makan, dan ada living room yang dalam tanda petik konsepnya adalah lounge. Wah, makin kesini tuh kayak terang banget. Ini padahal kan mataharinya terik tapi nggak panas loh. Kenapa nih Pak Rudi bisa seperti ini ya suasana ruangannya ya? Oh, kita memang dalam awal desain kita memang mau explore material kaca, tapi kita tahu bahwa kaca itu punya kelemahan itu panas. Jadi kita membuat kita sebut layer kedua itu kita sebut second skin. Material yang kita pilih adalah aluminium. Itu tujuannya untuk mereduce panas dan juga untuk memberi sedikit privacy ya. Jadi kita nggak bisa direct lihat keluar, juga di luar tidak bisa direct lihat ke Jadi dalam. kalau dari luar nih tadi fasad rumahnya pemirsa kita lihat tuh seperti ada kisi-kisi dari luar nih yang berwarna Betul. kayak besi-besi ini ternyata ini aluminium bahannya. Betul. Dan ini ternyata yang menjadi second skin-nya dari rumah ini. Rumah ini, betul. Makanya ya jadi rumah ini walaupun kayaknya kok kaca semua terang tapi nggak berasa panas sama sekali ya. Betul. Tapi kalau saya lihat kok sepertinya ini nyambung terus ya Pak sampai dalam ya untuk Betul. kisi-kisinya ini ya. Kita ini sih lebih ke arah desain bahwa kita ingin ada suatu kontinuitas. Jadi suatu karakter yang dari luar tuh harus terus berulang ke dalam. Tentang kalau kenapa material ini terus sampai ada ke dalam. Jadi ini memang konsepnya dari awal memang harus ada kontinuitas. Betul. Mulai dari fasadnya sampai ke dalam juga ada, lalu Betul. juga tadi ada water wall yang juga Water wall, betul. dari luar sampai ke dalam juga ada ya kan. Betul. Jadi memang semuanya tuh harus selalu ada berkesinambungan ya. Betul. Nah, kalau kita lihat dari sini nih, ini kok pantry-nya lucu sekali ya, kayak ada di satu kotak gitu. Iya. Tapi menarik gitu loh. Kenapa nih Jas dibikin seperti ini? Wah, ini dia ya pantry-nya ya. Jadi kita sekarang sedang berada di dalam sebuah box. Box kayu. Box kayu ya. Dan untuk aku lihat kok di atas ini kayak ada
bolong gitu ya Pak, plafonnya ya Pak ya? Bolong ini sebenarnya cerita dari atas ini. Kita ingin memang ada lantai yang kita bikin rongga-rongga sehingga kesannya tembus. Supaya kesannya kita punya selalu suatu kesinambungan juga antara lantai ini dan lantai di atasnya. Coba ini nih built-in semua. Ini sih semua built-in. Itulah tempat-tempat Penyimpanan lah. Ya, ada di sini ada ini juga fridge ya, kulkas, ada wine cellar, ya. Jadi memang di sini udah cukup komplit nih Ya, ya, cukup untuk pantry-nya komplit. ya. Nah. Dan clean banget Dan pemirsa, clean, karena benar. semuanya udah ada di dalam. Sampai untuk tong sampahnya juga ada di dalam pemirsa. Betul. Nah, ini di dalam sini kita ada wet kitchen. Oh, ya. itu kitchennya. kitchennya di dalam ternyata. Oke. Jadi memang gitu. area ini tuh pantry tapi memang kayak satu box sendiri dan kitchennya pun juga Kitchennya nggak di kelihatan di belakang, iya. belakang. Betul. Oh, let your body talk. Even when it feels so. Wah, kita masuk ke area apa nih Pak Rudi? Ini koridor fungsinya sama seperti koridor di bawah. Kalau di bawah cuma jadi galeri, di sini koridor hubungin berapa ruang. Di antara koridor ini kita meletakkan fungsi seperti di sini ada kolam koi. Oke, di sini ya, di sisi gitu. kiri kita. Saya pikir idenya adalah karena koridor ini kan bagian penting dari sirkulasi pengumpulan ruang dalam rumah ini. Jadi kita beraktivitas selalu kita nikmati suatu pengalaman visual yang berbeda-beda ya. Jadi di kiri kita bisa lihat ikan, di kanan kita bisa lihat kolam renang. Betul. Wah, enak banget nih area kolam renangnya. Pak Rudi, gimana nih untuk konsep dari kolam renangnya ini gimana untuk desainnya? Kita memang ingin kolam renang ini juga diimbangi dengan banyak unsur tanaman, Devita. Jadi sehingga rasanya yang tadi balik lagi seperti resort tadi. Jadi banyak elemen tanaman. Kita ingin pantulan-pantulan tanaman itu juga kita bisa lihat terpantul di dalam airnya. Bagaimana memang kolam ini menjadi salah satu center point dari desain rumah ini. Oh, ini juga center point-nya. Betul. Tanaman itu kita pilih menjuntai ke bawah. Kadang-kadang hanya untuk melembutkan ya. Bahwa kalau mungkin Devita lihat desain ini itu semua garis-garis lurus yang keras. Nah, kita ingin tanaman itu menyimbangkan dia. Nah, pemirsa, ternyata tanaman itu fungsinya bukan hanya sebagai untuk membuat suasana lebih nyaman atau suasana seperti terasa resort, tapi juga bisa melembutkan bagian dari desain ya. Jadi kalau desain yang kaku keras tapi dengan ada tanaman, kayak desainnya jadinya lebih soft gitu ya. Nah, Pak Rudi, tadi saya lihat di sini juga nih ada yang menarik nih. Kok ini seperti ada ukiran tapi ada ceritanya ya? Betul. Sebenarnya kalau kita lihat di samping kanan ini itu ada satu desain yang sebenarnya fungsinya ada sebagai planter box. Nah, kita ingin planter itu di cover oleh suatu material. Kebetulan Pak Eri sebagai pemilik punya ide bagaimana kalau kita cover ini dengan suatu benda yang selain indah dia punya suatu cerita. Jadi kebetulan Pak Eri itu senang sekali dengan cerita Ramayana. Jadi kalau kita lihat di sini ini adalah sebenarnya ukiran dari batu yang menceritakan tentang cerita Ramayana itu. Oh, memang ada ceritanya ternyata pemirsa, yaitu cerita tentang Ramayana. Oke. Nah pemirsa, inilah dia hunian dengan konsep urban resort. Jadi di tengah padatnya hidup di kota Jakarta, ternyata kita masih bisa mendapatkan hunian yang nyaman dan juga suasana seperti resort. Pemirsa, semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda ya. Nah Pak Rudi, terima kasih banget nih ya. Kita sudah diajak untuk melihat dan juga mendapatkan informasi menarik sekali ya. Jessica, thank you juga ya. Kalau kita masuk tadi, kita sudah disambut dengan ruang tamu yang bisa berfungsi juga sebagai ruang kerja. Dan juga tadi di lorong yang berfungsi sebagai galeri juga kita bisa melihat adanya storage yang didesain dengan menarik sehingga tidak terasa seperti storage, tapi melainkan menjadi satu artwork.